Halo guys. Halo Yo, bro. guys. Apa kabar semuanya? Baik banget. Kalian gimana kabarnya? Gua juga baik dong. Apalagi aku. Tentunya aku juga baik. Mak, mana kabar kamu Aku berdua? baik nih, Haru kan cowok udah samping aku nih harus ngusir kayaknya. Raja Rizky nih, Caca tak tahu dia nih. Gak mungkin lah aku sedih gara-gara cewek tuh baca dicari sekali mau. Gak kira-kira banget Galip. Arifah sama Agis mau gak jadi salah satu pacar dari Galip? Hahaha. Aku najis banget sama buaya. Apalagi aku di dua beda galak lagi selimut. Kok beda kah? Gak mau ah. Yaudah teman-teman, ini udah sore, gue mau pulang ya. Bye. Bye. Berita enggak? Hai, balik ngomongin masalah lomba kemarin, hai, balik kan? Bukan tadi aku dengar si Asap rendahin kau. Ujungnya dia ngomong main cowok cupu cak kau udah kata menang. Lomba kejuaraan bulu tangkis ya ini. Hah? Brengsek ke anak. Tahu ya, ayo ya, semua mas. Halo guys. Halo guys. Woi. Woi. Mereka lagi bertengkar. Oi, beda mereka, oi. Oh, itu dah. Kau tidak tahu apa, di kau tunggu agak lapangan, tunggu aku lapangan ya. Ya, oke oke. Oi, sudah lah. Lah besar UPK. Kau tunggu lah, Sudah, iya. kau juga tunggu lah, lapangannya, tunggu lapangan ya. Rencanaku yes berhasil. Ngapa budak ini aneh nian ku samperi kali ya? Aku ketawa-ketawa dewe. Oh, bukan gawean kau. Buktiin ya lo kalau bisa menang lawan gua. Oke. Wah. Gimana ini? Menang, Dok. Oh. Mana kau sekarang? Nah, ngaku kalah hebat. Woi, lu mau jadi gue? Kamu ini gila apa? Masuk kota Priok. Kau tidak, kamu nak sebenarnya ini gila caranya.
Salah kak. Kali ini apa-apaan sih? Udah stop. Kayaknya aku tahu puncak masalah yang dari siapa. Apa? Jadi, Kayaknya masalah yang kemarin belum selesai deh. bener pasti ada sebabnya. Iya bener. Akis udah di depan belum? Belum nih. Aku duluan ya, bye-bye. Bye-bye. Jadi sehabis Deva dan Arifa pulang, aku nunggu jemputan di depan pagar sekolah. Dan aku gak sengaja ketemu Radius. Niatnya sih aku mau nyamperin, tapi gak sengaja aku ngeliat chatan dia ke Ashraf. And aku tahu kalau itu nomor palsu. Aku gak nyangka. Terus aku foto buat bukti. Nih, kalau kalian gak percaya. Jadi kayak gitu ceritanya. Itu Radius. Radius sini dulu loh. Nah, kenapa aku ini? Sekarang lo jelasin kenapa lo buat mereka cak ini. Emang aku yang buat. Sudahlah Radius, gak usah cecak lolo itu ya. Kami nggak tahu galau. Iya, sekarang lo jelasin. Apa ya kami mereka yang berdua? Tidak aja, minta maaf ya. Maaf, sudah kenal juga. Kau juga Reski, sebelum ngelakuin sesuatu tuh harus cari kebenarannya dulu, asal usulnya itu dari mana. Jangan asal tuduh baik. Untuk Radius kau tuh jangan cak nyebar fitnah tuh. Jadinya Galip sama ini cak ini jadinya jadi bebala. Ya sudah, kalau minta maaf ya. Yo Galip kan sudah maaf ya Galip Ya sudah gitu sama-sama salah. Ya kawan kan gitu sekarang. Where'd all the time go? Starting to fly. Eits, tunggu sebentar. Jadi, kalian tahu nggak fungsi sosiologi itu apa? Jadi, fungsi sosiologi itu adalah... Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi sosiologi bagi masyarakat. Nah, ada beberapa fungsi sosiologi bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama adalah sosiologi sebagai pemecah masalah sosial. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa sosiologi berbicara tentang masyarakat, membahas tentang masyarakat. Dan di dalam kehidupan masyarakat, tentunya kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali terjadi masalah-masalah sosial. Seperti misalnya masalah sosial kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, LGBT, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Di mana dalam setiap permasalahan sosial tersebut, kita harus bisa mengetahui apa faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi masalah sosial tersebut. Di sini, sosiologi akan berusaha untuk mencari tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial tersebut. Sosiologi juga akan berusaha untuk mencari tahu apa dampak positif maupun dampak negatif terjadinya masalah-masalah sosial tersebut. Sehingga pada akhirnya, sosiologi akan berusaha untuk mencari tahu cara mengatasi permasalahan sosial tersebut. Nah, disinilah maksudnya sosiologi berfungsi sebagai pemecah masalah. Nah, sekarang sudah tahu bukan apa itu fungsi sosiologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan pengembangan. Adanya ilmu sosiologi tersebut tentu memiliki fungsi bukan dan peran tertentu. Kalian tahu nggak apa fungsi-fungsinya? Fungsi sosiologi tidak ada hanya satu, tetapi ada 4 fungsi sosiologi, yaitu perencanaan, penelitian, perkembangan, dan pemecahan masalah. Nah, fungsi sosial dalam perencanaan.
Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Perencanaan sosial tersebut bersifat antisipatif atau mencegah. Hal itu untuk mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, kalian tahu nggak fungsi sosiologi dalam perencanaan apa aja? Jadi, fungsi sosiologi dalam perencanaan merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Perencanaan disusun atas dasar pernyataan yang faktual. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Sosiologi memahami perkembangan masyarakat, baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial yaitu untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat, untuk bersikap hati-hati dalam selalu berpikir rasional, untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat, dan untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan tertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Tahap-tahap dalam pembangunan. 1. Tahap perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Adapun caranya dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. 3. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Sosiologi dalam pemecahan masalah. Masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai lembaga kemasyarakatan. Alasan disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Maka itu, masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah sosial ada 3, yaitu metode antisipatif, tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk suatu yang mungkin terjadi. 2. Metode represif, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Yang ketiga, metode restitutif, tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward pada seorang yang menaati hukum.